Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, seluruh masyarakat Indonesia dan sekitarnya, dimanapun Anda berada. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya akan mencoba untuk mengupas masalah perkembangan, pergeseran dunia pendidikan yang tadinya adalah ada formal, informal, kemudian terpisah-pisah. Pendidikan formal katakanlah merajai di semua lini, kemudian diselenggarakan oleh pemerintah dengan totalitas dari pelosok-pelosok kota-kota kemana saja, dari pendidikan dasar SD, SMP, SMA. Kita batasi adalah sampai demikian. Kemudian pendidikan agama ini masih didominasi oleh Departemen Agama. Nah, selanjutnya sekarang ini ada pergeseran, kalau saya lihat secara tidak langsung maupun langsung. Secara tidak langsung karena tidak ada institusi atau kebijakan dari pemerintah harus sekolah berbentuk gabungan, misalnya dari pendidikan agama dan yang umum. Tapi secara perlahan-lahan tapi pasti terjadilah perubahan-perubahan ini. Saya melihat hampir di seluruh tanah air Indonesia ini sekarang ini terlihat satu fenomena baru, yakni pendidikan agama digabungkan dengan pendidikan formal atau umum. Misalnya seorang yang berpendidikan SMP tetapi siangnya setelah jam 1 sampai sore bahkan malam itu mereka melakukan pendidikan agama. Biasanya mereka menyebutnya sebagai boarding school. Saudara setanah air, teman-teman yang mencintai dunia pendidikan, saya melihat fenomena ini. Pertumbuhannya cukup luar biasa. Hampir setiap tahun di satu kota berdiri pendidikan boarding school, baik itu setingkat SMP atau SMA, atau setidaknya semacam SMK. Nah, di Jawa Barat misalnya, apakah itu di Garut, di Subang, kemudian di Cianjur, di Bekasi, Depok, Bogor, bahkan di Bandung, itu hampir tiap tahun ada berdiri boarding school yang ternyata kualitasnya cukup bagus. Mereka salah satunya adalah misalnya untuk setingkat SMP. Pada pagi hari mereka ini melakukan pendidikan formal biasa. Jadi semua kurikulum yang berlaku dijalani.
Tetapi pada saat jam 1 siang atau jam 13 atau lebih sedikit sampai petang, bahkan setelah maghrib, mereka melakukan pendidikan agama. Dan ini terlihat sangat bagus dan diterima secara antusiasme oleh warga kota, oleh masyarakat secara umum, mengingat pendidikan yang berada di satu lembaga yang tertutup, artinya tidak pulang balik ke sekolah, dia tinggal di asrama, ini kualitasnya lebih baik. Pergaulan tertata, teratur rapi. Cuman yang jadi masalah adalah secara sosialisasi yang luas itu agak berkurang. Namun semua itu bisa disiasati. Misalnya dengan 2 minggu sekali dilakukan jalan-jalan atau berkumpul dengan keluarga setelah mereka 2 minggu atau 1 bulan tidak bertemu dengan keluarga, mereka diperbolehkan pulang sehari atau Sabtu Minggu. Kemudian hari Senin pagi mereka sudah ada di tempat belajarnya lagi. Fenomena ini sangat menarik. Kenapa? Karena di zaman-zaman sekarang ini orang tua sangat disibukkan dengan kegiatan bekerja, baik ibu maupun bapaknya. Zaman dulu, tahun 60-an, 70-an atau 80, itu masih tidak banyak ibu dan ayah sama-sama bekerja. Tetapi di atas tahun 80-an, itu tahun 90-an lah, itu sudah mulai banyak pasangan keluarga yang sama-sama bekerja, mencukupi kebutuhan ekonominya. Dan memang mereka banyakkan telah memiliki pendidikan dan keterampilan yang cukup. Nah, namun di satu sisi dia sulit untuk bisa secara langsung aktif mendidik anaknya di rumah. Saudara sekalian yang saya hormati, yang saya cintai, pendidikan non formal yang berupa boarding school ini hari demi hari, bulan demi bulan, kelihatannya sangat menarik. Sangat menarik dan hasilnya bisa dirasakan. Bagi yang saya amati adalah mereka yang berbasis pada pendidikan agama Islam. Setelah sekolah seharian atau 7 jam, mereka ditambah istirahat, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan agama. Nah, anak-anak sekarang ternyata sangat haus dengan pendidikan agama. Tidak hanya kepentingan orang tuanya saja, tetapi anak-anak memang sudah mulai merasakan hubungan di luar, sekali lagi hubungan di luar itu kadang-kadang di luar batas kemampuan kita untuk mencegahnya dengan bahasa-bahasa yang kasar, kemudian ya semasa pertumbuhan banyak pergaulan yang agak liar di perkotaan misalnya, sulit untuk dikontrol. Nah, alternatif yang dilakukan kebanyakan adalah melalui pendidikan
keasramaan atau di boarding school itu. Nah, untuk pendidikan agama yang saya ketahui, misalnya baca tulis Arab, baca tulis, baca Al-Quran dengan benar, menulis tulisan Arab sebagai mereka yang beragama Islam, otomatis akan melakukan pendekatan dengan baca tulis Arab, tulisan hijaiyah. Berbeda dengan zaman-zaman tahun 70-an ke bawah, tahun 60, tahun 50-an barangkali, itu kecuali mereka yang sudah terbiasa hidup di pesantren, mereka bisa membaca tulis Al-Quran dengan baik, fasih, bahkan dengan terjemahan. Untuk yang zaman sekarang sangat sulit didapatkan. Dari pendidikan sekolah formal, pendidikan agamanya hanya 2 jam pelajaran per minggu. Itu secara tertulis adalah demikian. Tapi pada prakteknya adalah sulit didapatkan. Dan bagaimana mau bisa belajar baca tulis Al-Quran misalnya, mau lugot, imla, dan sebagainya, ini sulit. Nah, alternatif tadi disambut baik oleh orang tua, dilakukanlah pendidikan yang berupa boarding school, khususnya yang beragama Islam. Bacaan Al-Quran secara teoritis ternyata setelah kami amati mereka selama 2 tahun, jadi kelas 7, kelas 8, itu otomatis mereka sudah bisa membaca dengan fasih, kemudian bisa menerjemahkan Al-Quran, dapat ilmu terjemahannya, artinya mereka bisa menulis arti makna daripada kajian Al-Qurannya. Kemudian karena Islam itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, Al-Hadis, baik itu hadis Muslim yang diriwayatkan oleh Sunan Muslim, Bukhari, Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Dawud, dan seterusnya itu, mereka mendapatkan itu. Paling tidak ada beberapa hadis yang bisa dipelajari dan bisa diamalkan. Contoh tentang masalah sholat itu dari Sunan Nasa'i, dari Bukhari, gitu kan, dari Muslim, diterapkan sama dia, mulai wudhu, kemudian sampai sholat, kemudian sholat sunnah, dan seterusnya. Bahkan amalan-amalan yang jauh lebih mendalam misalnya, itu mereka temui, mereka dapatkan dan bisa diamalkan. Misalnya tentang sholat malam, kemudian beramaliyah sama teman, berhubungan akrab dengan orang tua, saudara dan tetangga atau sama kerabat, mana yang baik, mana yang buruk, selalu diajarkan di sana. Nah, inilah keuntungan daripada pendidikan tadi. Saudara sekalian yang saya hormati, yang saya cintai, satu kebahagiaan setelah 5 tahun kami mengamatinya, ternyata hasilnya luar biasa. Sekolah-sekolah yang didesain semacam itu, tidak banyak kejadian-kejadian yang negatif,
walaupun di sana sini kami mendengar dari media ada hal-hal buruk yang terjadi oleh sedikit para pengelola pendidikan tersebut. Tapi rata-rata di atas 99% lah, itu semuanya adalah baik. Adapun terjadi hal-hal misalnya sampai ada perundungan, ada hal-hal yang negatif lain, itu sangat kecil tetapi diekspos cukup besar. Dan memang penting juga diekspos hal yang begitu untuk efek jerah, dan jangan sampai marwah daripada Islam itu jadi bulan-bulanan, jadi kabar-kabar yang kurang baik. Saudara sekalian, syukur alhamdulillah pada kenyataan pendidikan yang tadi saya sebutkan ada pergeseran, iya terjadi pergeseran pendidikan. Saya melihat banyak pendidikan swasta di daerah kami, di daerah Cimahi misalnya, atau di sebagian lagi, itu banyak sekolah yang kekurangan murid. Banyak sekolah yang kekurangan murid untuk SMP maupun SMA. Ya, karena dengan zonasi ini masyarakat bisa terbantu, sangat terbantu. Tidak perlu sekolah jauh-jauh, di sana bisa masuk sekolah negeri, ya, dan jumlah kelasnya cukup besar. Adapun swasta, SMP maupun swasta mulai berkurang kalau tidak mengalami perubahan yang signifikan. Misalnya dengan membuat tempat yang cukup luas dan memadai, ya misalnya luasannya 1 hektar atau 2 hektar, ya. Kalau masih di bawah itu, saya rasa peminatnya akan berkurang. Kemudian yang kita lanjutkan adalah dengan kualitas pendidikannya. Ini sangat memprihatinkan misalnya. Ya, ini akan terjadi pengurangan karena ingat, anak putra adalah aset keluarga, aset negara yang mereka akan bersaing ke depannya itu. Anak-anak ini setelah usia 19, 20, 22 tahun, kalau dia memang bekerja, akan bersaing dengan yang memiliki kualitas pendidikan yang cukup bagus, sikap-sikap yang bagus, yang kuat, yang mandiri. Bila pendidikannya hanya asal atau ya hanya sekedarnya, bukan asal, nggak akan ada pendidikan hanya asal, tapi sekedarnya, itu sudah tidak zaman lagi. Karena kompetitif di masyarakat luas, apalagi kalau sudah menyangkut masalah masyarakat internasional, ini sangat-sangat persaingannya sangat kuat. Antar daerah juga sangat kuat. Nah, disitulah kita akan tahu bahwa pendidikan adalah, walaupun bukan segala-galanya, tapi memegang peranan penting untuk di masa-masa yang akan datang. Bagi yang beragama Islam tentu sangat memahami, yarfa'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Nah, saudara sekalian, banyak orang tua memahami itu. Allah akan mengangkat ilmu orang yang berpengetahuan dan diangkat derajatnya. Nah, saya pikir ini satu gambaran, satu pelajaran penting bagi kita
Sebetulnya banyak yang akan kita bahas, tapi untuk saat ini adalah bahwa telah terjadi pergeseran pendidikan yang asalnya hanya sekolah umum biasa, sekarang menjadi banyak sekolah yang boarding. Digabungkan antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Semoga bermanfaat dan sebagai pembelajaran pengetahuan bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.